terima kasih jazakumullahu khairan kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa kita, keburukan-keburukan amaliyah kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satu orang pun yang sanggup menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun seseorang yang mampu memberikan petunjuk baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, kawan-kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kembali kita berkumpul untuk menyimak salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis yang ketiga. Baik. Masih ada yang ingat nggak hadis kedua kita membahas tentang apa kemarin? Silakan bagi yang ingat langsung hidupkan mikrofon, bisa dijawab. Satu saja pembahasan yang diingat tentang apa kemarin di hadis yang kedua. Tidak ada yang ingat? Atau tidak ada yang berani? Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, di hadis kedua yang kemarin, kita sudah membahas tentang 3 pondasi keislaman. Yang pertama rukun Islam. Kemudian kita masuk ke pembahasan rukun iman. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan ihsan. Kemudian di akhir hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Itu semua adalah pondasi keislaman yang harus benar-benar tertancap di dalam diri kita masing-masing. Mulai dari rukun Islam, rukun iman, dan ihsan itu buah dari rukun Islam dan rukun iman yang sudah kita praktekkan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, malam hari ini di hadis yang ketiga, teman-teman sekalian, ternyata belum jauh-jauh dari pembahasan hadis yang kedua kemarin. Karena hadis yang kedua itu adalah hadis terpanjang yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka kemarin pembahasan kita tidak terlalu dalam. Kita hanya sampaikan dasar-dasarnya saja, beberapa definisi dari mungkin kalimat-kalimat yang tidak mudah untuk dipahami. Tapi kita belum membahas secara rinci satu persatu. Malam hari ini teman-teman sekalian kita masuk ke hadis yang ketiga. Dan ternyata ada kaitannya juga dengan materi hadis yang kedua kemarin. Al-haditsul tsalits. Hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Jadi nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kunyahnya adalah
Abu Abdurrahman. Jadi anaknya Abdullah ibn Umar ini adalah Abdurrahman. Makanya kunyahnya Abu Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Nggak bingung ya, insya Allah. Semoga bisa dipahami. Intinya nama aslinya yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Apa saja itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ternyata isi dari hadis yang ketiga ini adalah tentang rukun apa teman-teman sekalian? Rukun Ada yang bisa Islam. menjawab? Masya Allah, barakallahu fiki. Ahsanti, Masya Allah. Rukun Islam. Hadis yang ketiga ini berisi tentang rukun Islam. Dan kita sudah sempat membahas kemarin di hadis yang kedua. Hanya saja, kita hanya membahas sekilas saja. Kita jelaskan dasar-dasarnya saja, seadanya saja, karena memang hadisnya cukup panjang. Dan alhamdulillahnya di hadis yang ketiga ini diulang kembali tentang rukun Islam. Walaupun berbeda dari segi lafadznya, dari segi matannya berbeda, tapi isinya sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5. Kalau kemarin Malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia bertanya, "Akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam, jelaskan padaku tentang apa itu Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah," dan seterusnya sampai terakhir. Itu dia lafaz hadis di hadis yang kedua. Tapi hadis yang ketiga, Abdullah bin Umar mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung bahwasanya beliau berkata, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5. Di atas 5. Jadi kalau mungkin sedikit saya gambarkan ya, sebuah bangunan yang dibangun di atas 5 fondasi. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kurang jelas ya, karena saya tidak pandai menggambar memang. Ya, kira-kira beginilah gambaran Islam itu dibangun di atas 5. Ini semoga kelihatan, ini beneran ada 5 fondasi ya. Jadi ini anggap saja persegi atau apa namanya, kubus ya. Kubus, kemudian kubus ini kan ada 4 ya tiangnya. Kalau kita bayangkan ini rumah, ya anggaplah rumah yang ada 4 tiang di setiap pojok-pojoknya itu. Kemudian ada tiang utamanya di tengah. Biasanya tuh kalau ada bangunan-bangunan yang besar banget ya, bangunan yang luas banget, masjid gitu, masjid yang luas banget, itu biasanya butuh tiang lagi di tengah-tengahnya. Walaupun nggak di tengah persis biasanya ya, tapi di antara kubah itu ditambah tiang lagi untuk memperkuat. Biasanya kalau masjid-masjid besar seperti itu. Nah, anggap saja ini kira-kira begitulah. Ruangan atau bangunan yang cukup besar sekali, yang penopang utamanya itu sebenarnya di tengah, bukan yang di pinggir-pinggir. Jadi kalau yang di tengah ini dicabut, dirusak, roboh yang tengah ini, semua atap bangunan ini langsung roboh. Inilah gambaran rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5. Dan yang paling utama yang ada di tengah. Yang ada di tengah-tengah. Maka apa yang ada di tengah-tengah ini? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang ada di tengah-tengah ini yang paling kuat menopang bangunan ini adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan syahadat kepada Muhammad, bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling kuat. Jadi andaikan tiang-tiang yang 4 yang luar ini dia rusak, dia rapuh, dia nggak kuat, nggak akan rubuh bangunannya. Karena memang penopang terkuat itu yang di tengah. Jadi atapnya masih tetap bisa gantung gini ya. Ya, anggapannya gitulah. Kalau dirusak, yang pinggir-pinggir, dia masih bisa gantung gini kayak payung gitu ya. Tapi kalau sudah tiang tengahnya yang rusak, dicabut atau dirobohkan, habis sudah. Bangunan itu tidak ada sisanya lagi. Yang pinggir-pinggir nggak akan kuat menopang. Karena itu bukan penopang utamanya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Dan yang pinggir-pinggir adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, berhaji, wa shaumi Ramadan, dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini dia sebuah gambaran yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini bukan hanya sekedar gambaran biasa saja, bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ingin menjelaskan kepada Abdullah bin Umar yang ternyata hadisnya sampai kepada kita di hari ini sekarang. Mengajarkan kepada Abdullah bin Umar melalui perantara Abdullah bin Umar yang ingin disampaikan kepada seluruh umatnya. Ya kita-kita termasuk. Ingin dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rukun Islam yang 5 ini. Mana sih yang terpenting? Mana sih fondasi utamanya? Mana sih yang benar-benar harus kita jaga dengan kuat? Jangan sampai kita keliru. Kita jaga yang sana nih. Ternyata fondasi utamanya nggak kita jaga. Kita berusaha memperkuat yang lain, yang 4. Tapi fondasi utama kita rapuh. Percuma teman-teman sekalian. Kita diterpa angin yang nggak terlalu kencang saja, hancur bangunan kita. Maka perlu kita tahu yang mana yang harus kita jadikan prioritas untuk kita kuatkan sebagai fondasi kita, fondasi utama kita di dalam beragama. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu sempat saya gambarkan ya di hadis yang kedua itu tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu sebagai sebuah pohon, ibarat sebuah pohon. Pohon itu rukun Islamnya. Batang pohon sampai cabang-cabang pohon itu rukun Islamnya. Kemudian yang memperkuat itu sebagai hal yang bisa membuat pohon itu berdiri tegak adalah akar. Dan akar itulah rukun iman. Kalau nggak ada akar, nggak ada rukun iman, maka pohon itu nggak akan bisa berdiri. Kemudian kalau sudah akar itu kuat, pohonnya berdiri dengan tegak, dengan bagus, dengan sehat dia berdiri, akan ada buah nanti. Dan buah dari pohon itu adalah ihsan. Ini yang sempat saya gambarkan pada pertemuan yang lalu. Namun ternyata di hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang jauh lebih jelas tentang rukun Islam. Membahas rukun Islamnya saja. Ternyata ada fondasi terkuat yang harus kita jaga yang ada di tengah, yaitu syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akui, kita bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, malam hari ini insya Allah kita akan bahas lebih rinci lagi tentang rukun Islam yang menjadi patokan kita, pedoman utama kita di dalam beragama. Dan rukun Islam seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ini adalah amalan wajib bagi seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam wajib mengerjakan yang 5 ini. Termasuk haji, ya termasuk haji. Karena di sini disyaratkan bila mampu. Jadi kalau sudah masuk kategori mampu, maka wajib haji. Kemudian teman-teman sekalian, rukun Islam adalah ibadah fisik yang harus dikerjakan menggunakan fisik kita. Memang kita nggak bisa memungkiri bahwasanya pasti untuk mengerjakan rukun Islam ini
menggunakan fisik kita. Harus ada yang gerak. Nggak bisa kita syahadat tapi nggak ngomong. Mulut kita ditutup. Kita syahadat dalam hati, nggak bisa. Nggak bisa kita sholat sambil diem. Merem aja gitu, diem, nggak gerak apa-apa, tapi kita sholat. Hati kita yang sholat. Nggak bisa seperti itu. Kita puasa, tapi nggak sahur, nggak buka puasa. Diem aja nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa juga. Batal puasanya, nggak sah puasanya. Kemudian haji pun begitu. Menunaikan zakat pun begitu. Harus ada gerakan dari tubuh kita karena memang ini ibadah zahir. Ibadah fisik yang harus ada gerakan dari tubuh kita. Dan teman-teman sekalian, dari semua rukun Islam ini punya konsekuensi. Punya konsekuensi. Terutama yang menjadi pondasi utama di dalam kita beragama, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi ini hanya cukup sekedar bersaksi atau bagaimana sih? Hanya cukup kita mengucapkan terus setelah itu sudah? Atau gimana yang benar? Ternyata tidak seperti itu teman-teman sekalian. Kita bersaksi dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian kita praktekkan di dalam amaliyah kita sehari-hari. Kita ngaku nih, Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan satu-satunya yang patut disembah dengan benar. Nggak ada sesembahan yang lain. Berarti itu artinya kita jangan sampai berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan apapun. Dengan praktek kesyirikan apapun. Jangan sampai. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Kita berusaha untuk menghindari itu semua. Karena kita sudah bersaksi. Tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepatuhan, ketaatan, kemudian totalitas kita, wala dan barok kita, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan segala macam ibadah nantinya, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat, ibadah haji, semua itu taatnya sama siapa sih? Ya sama yang tadi kita persaksikan di awal, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat kepada manusia yang lain, termasuk syirik enggak? Enggak. Selama kita taat kepada mereka atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi boleh enggak kita taat sama orang tua? Termasuk syirik enggak? Enggak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan hal itu. Kita diperintahkan untuk patuh, untuk taat, untuk hormat kepada orang tua selama kepatuhan dan ketaatan itu tidak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan. Kalau orang tua kita menyuruh kita kepada kemaksiatan, menyuruh kita berbuat dosa, kita wajib taat enggak? Enggak teman-teman sekalian. Itulah buktinya bahwasanya kita taat bukan kepada orang tua sebenarnya. Kita taat kepada Allah karena Allah yang menyuruh kita taat kepada orang tua. Begitu pula ketika kita taat kepada pemimpin, kita taat kepada pemerintah. Apakah kita sudah berbuat syirik karena hal itu? Enggak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh kita taat kepada pemimpin kita, menyuruh kita taat kepada atasan kita. Allah yang nyuruh itu. Taatilah ulil amri itu. Selama mereka tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Selama mereka tidak menyuruh kita berbuat dosa. Kita wajib taat kepada mereka. Bahkan walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Kita tetap harus taat. Atasan kita nih di kantor atau di mana ya. Memerintahkan sesuatu kepada kita. Yang itu memang kewajiban kita. Atau itu tidak melanggar syariat. Kita wajib taat kepada dia.
Tapi kalau mereka semua memerintahkan kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan syariat, memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat, berbuat dosa, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Inilah bukti. Kalau kita hanya taat kepada yang satu-satunya yang berhak ditaati dengan benar, disembah dengan benar, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ketaatan kita kepada manusia, kepatuhan kita kepada manusia, kembalinya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan hal ini. Kemudian kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan itu apa sih, teman-teman? Utusan itu seseorang yang dikirim untuk menyampaikan sesuatu yang penting pastinya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa kepada kita? Menyampaikan risalah kepada kita tentang syariat Islam melalui Al-Qur'anul Karim dan juga melalui sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan datang dari yang lain. Bukan semaunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Al-Qur'an itu wahyu, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menyontohkan sebuah perbuatan kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah datang dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka disinilah kita harus paham dengan persaksian kita. Kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti semua ibadah kita dari sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah yang lainnya yang itu termasuk wajib dan sunnah, semuanya harus sama dengan apa yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itu tujuan utama diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjelaskan semuanya kepada kita. Kita bersaksi, kita harus paham dengan ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi kita, menjadi nabinya umat Islam, menjadi rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada umat Islam. Tujuannya untuk kita contoh, kita ikuti, kita jadikan panutan. Karena semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang tertinggal satupun, nggak ada. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dan Rasul punya sifat amanah. Nabi dan Rasul tidak akan pernah berkhianat. Semuanya memiliki sifat amanah. Maka kalau kita mencari bagaimana cara sholat yang tepat, kita cari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah kalian seperti seolah-olah kalian sedang melihat aku sholat. Seperti kita mencontoh Nabi yang ada di hadapan kita. Kalau Nabi benar-benar ada di hadapan kita dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, ayo kalian sholat, lihat aku, contoh aku, kalau bisa persis sama aku. Kalau benar seolah-olah Nabi itu ada di depan mata kita, kira-kira kita mau berani nggak kita untuk menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak akan berani kita, karena kita sudah bersaksi dan Nabi ada di hadapan. Nah, sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang sudah tidak ada di hadapan kita. Tapi semua sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercatat dengan rinci, dengan jelas. Lafaz-lafaznya jelas. Bahkan sanad tersambungnya periwayatan itu juga jelas. Jadi seolah-olah memang Nabi masih ada di hadapan kita. Kalau kita mengumpulkan semua sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang sholat misalnya. Makanya kalau kita belajar sholat, kita belajar bagaimana sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian bagaimana cara Nabi bersedekap, kemudian bagaimana cara Nabi membaca surat Al-Fatihah,
membaca surat pendek, bagaimana cara ruku, dan seterusnya. Sampai sholat itu selesai. Kita pelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan itu kepada kita, menyampaikan risalah itu kepada kita. Karena kita sudah bersaksi nih, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita tinggal membuktikan bagaimana buah dari persaksian kita, bukti dari apa yang sudah kita ucapkan. Buah dari kita mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Kalau itu benar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk kita benarkan. Ingatkah kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya terjadi dalam satu malam saja. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali dari Isra dan Mi'raj, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, sahabat siapa yang pertama kali mengimani hal itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Semalam nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru melakukan Isra Mi'raj. Besoknya beliau cerita kepada para sahabat seluruh kejadian yang terjadi yang beliau alami, seluruh peristiwanya beliau ceritakan, yang itu benar terjadi hanya satu malam. Yang pertama kali percaya siapa teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Abu Bakar. Masya Allah, barakallahu fiki asnabi, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama kali mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita yang ada saat itu, malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang mustahil, kemudian paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang peristiwa itu. Kira-kira kita termasuk orang-orang yang percaya atau enggak sekali? Kita nggak bisa menjamin kita akan percaya dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang iman kita tidak sekuat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinobatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemilik iman terkuat yang ada di seluruh muka bumi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaulah imannya Abu Bakar As-Siddiq ini ditimbang dengan imannya seluruh kaum mukminin, jadi imannya seluruh kaum mukminin dikumpulkan, ditimbang sama imannya Abu Bakar alaihi salam, Abu Bakar radhiyallahu taala an, maka tidak akan pernah bisa mengalahkan imannya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Luar biasa keimanan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perjalanan yang sangat mustahil, tapi yang pertama kali percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana keimanan kita? Kita sudah bersaksi nih, yang merupakan rukun Islam kita, tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah utusan Allah. Tapi apakah semua kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyampe ke kita, semuanya sudah kita imani? Semuanya sudah kita percaya atau belum? Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang sesuatu yang mustahil, tentang hari kiamat. Nanti akan terjadi begini, begini, begini sebelum terjadinya hari kiamat. Kita termasuk orang-orang yang percaya atau enggak? Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kenikmatan surga. Orang-orang yang melakukan ini akan mendapatkan kenikmatan surga yang begini, begini, begini.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita percaya nggak kira-kira? Atau tentang ancaman neraka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang melakukan demikian kelak akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka. Yang siksaannya demikian. Kita percaya nggak kira-kira? Karena ada teman-teman sekalian dari kaum muslimin, mereka mengaku Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi dia masih bertanya, surga itu beneran ada nggak sih? Neraka itu beneran ada nggak sih? Atau itu semua hanya ilusi belaka? Hanya untuk nakut-nakutin kita aja. Ternyata nanti itu nggak ada itu. Ada kaum muslimin yang seperti ini. Orang-orang yang mengaku Islam tapi pemikirannya seperti ini. Wala'iyatubillah. Kita jangan sampai seperti itu teman-teman sekalian. Karena semuanya sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kenikmatan surga. Kalau orang sudah merasakan satu celupan saja di surga, orang itu akan melupakan seluruh penderitaan yang pernah dia rasakan. Orang itu akan melupakan semua kesedihan yang pernah dia rasakan selama dia hidup di dunia. Semuanya akan lupa. Saking nikmatnya surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitupun ketika seseorang dicelupkan dengan satu celupan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Semua kenikmatan, semua keindahan yang pernah dia rasakan akan lupa seketika itu. Karena dia dicelupkan satu kali, celupan saja ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita percaya nggak dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perihal siksa neraka? Ada yang tahu nggak? Siksa neraka yang paling ringan itu yang seperti apa? Yang paling ringan. Pernah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siksaan neraka yang paling ringan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Atau nggak berani? Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu teman-teman, Nabi sudah mengabarkan kepada kita siksaan yang paling ringan di dalam api neraka, di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ketika seseorang didatangkan, kemudian dia disuruh memakai dua terompah, dua sandal lah anggapannya, dua sandal, ya sepasang sandal maksudnya, dari neraka, dia disuruh pakai itu. Dan ternyata otaknya mendidih, teman-teman sekalian. Otaknya mendidih. Jadi bukan kakinya melepuh. Bukan kakinya terbakar, bukan. Otaknya, teman-teman sekalian, mendidih. Yang dipakai sandal. Beda kalau yang mungkin yang dipakai helm gitu, misalkan sejenis helm. Kemudian otaknya mendidih, itu masih mending. Masih masuk akal. Tapi ini yang dipakai sandal, otaknya mendidih. Bagaimana dengan tubuhnya coba? Bisa dibayangkan kira-kira teman-teman. Dan ini kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak orang yang nggak percaya dengan itu. Kok bisa dibilang nggak percaya? Berapa banyak orang yang sekarang meremehkan neraka? Bahkan komedi-komedi, stand-up komedian. Berapa banyak stand-up komedian atau bahkan video-video di TikTok sekarang yang meremehkan siksa neraka? Orang-orang banyak berkata, ya sudah nggak apa-apa lah, nanti aku masuk neraka saja nggak apa-apa deh. Yang penting aku ketemu sama teman-temanku yang lain, bisa nongkrong lagi, bisa ngobrol lagi, bisa main lagi sama teman-teman circleku. Wal'iyatubillah. Padahal siksa neraka yang paling ringan adalah seperti itu. Bagaimana ceritanya? Mereka akan ngobrol-ngobrol lagi, mereka akan nongkrong-nongkrong lagi. Wal'iyatubillah. Ada lagi stand-up komedian yang seringkali membawa candaan tentang api neraka, tentang siksa neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan candaan, seolah-olah neraka itu ringan saja.
Wala'iyadzubillah teman-teman sekalian. Ada lagi video-video di TikTok sekarang. Yang sering saya mendapati itu, dia lewat, ya benar dia mungkin berdakwah pengennya. Mungkin niatnya berdakwah. Tapi seolah-olah dia memperlihatkan suasana ketika di neraka. Oh, nanti ketika di neraka gini ya. Terus dia ketemu sama guru agamanya. Loh, ini kan guru agama saya. Kok ternyata masuk neraka juga? Wala'iyadzubillah. Demi Allah teman-teman sekalian, yang seperti ini bukan dakwah. Demi Allah, yang seperti ini adalah melecehkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melecehkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin sempat orang-orang di neraka seperti itu teman-teman sekalian. Lawang siksanya yang paling ringan, dipakaikan sandal otaknya mendidih. Itu yang paling ringan teman-teman sekalian. Makanya kita ketika sudah tahu kabar-kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah percaya, kita sudah beriman di situ, dari persaksian kita buahkan di dalam keimanan kita akan menjadi orang-orang yang sangat hati-hati teman-teman sekalian. Benar ini. Mereka melakukan seperti itu karena mungkin memang mereka belum tahu. Mereka belum pernah ngaji. Mereka belum pernah mengkaji Al-Arba'in An-Nawawiyah misalkan. Masya Allah. Tapi teman-teman sudah mendapatkan ilmu itu. Maka teman-teman pasti akan menjadi orang-orang yang jauh lebih hati-hati daripada mereka. Lebih hati-hati untuk tidak gampang-gampang membuat agama ini sebagai bahan candaan. Tidak gampang-gampang melecehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah punya ilmunya teman-teman sekalian. Kemudian wa ta'atuhu fima amar. Dari kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buahnya adalah kita taat terhadap semua perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajah. Dan kita berusaha menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan didekati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita masih mendekati. Allah mengatakan la taqrabuz zina. Tapi kita malah pacaran. Allah bukan mengatakan la taf'al zina, bukan. Bukan Allah mengatakan jangan lakukan zina, enggak. La taqrabuz zina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dekati itu zina, jangan dekati. Nah, kita malah pacaran. Berarti bohong dong persaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala'iyadzubillah. Maka kita berusaha teman-teman sekalian. Setelah kita paham, kita bersaksi bukan hanya bersaksi nih ternyata. Kita harus yakin juga dalam hati dan kita praktekkan di dalam amaliyah kita sehari-hari. Harus benar kita akui Allah adalah sesembahan satu-satunya. Benar nggak praktek kita seperti itu? Kita akui Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah. Kira-kira semua amaliyah kita sudah mencontoh Nabi atau belum? Atau jangan-jangan kita bikin-bikin yang baru. Kita bikin-bikin amaliyah yang lain. Yang ternyata menyelisihi apa yang sudah pernah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Ya. Kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala baik sekali kepada kita. Kita diberikan pedoman Al-Quran yang itu lengkap sekali isinya. Bahkan banyak dari saudara-saudara atau teman-teman kita yang non-muslim yang akhirnya menjadi mu'alaf karena mendengar ayat-ayat Al-Quran, karena membaca terjemahan dari Al-Quran. Banyak yang terpukau, terpesona, akhirnya masuk Islam. Betapa luar biasanya mukjizat Al-Quran. Nggak cukup dengan itu, dijelaskan lagi oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ribuan jumlahnya. Semuanya sudah lengkap, dijelaskan oleh para ulama, ribuan kitab para ulama sudah menjelaskan semua sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tafsir Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama. Kita tinggal meniru, mencontoh teman-teman sekalian. Nggak perlu bikin-bikin yang baru lagi, nggak perlu. Gak perlu kita berinovasi di dalam agama. Gak perlu kita berkreasi di dalam agama. Gak perlu.
Karena baru-baru viral ya kemarin, ada seorang pimpinan pondok pesantren yang viral itu, dengan lantang dia mengatakan, kita harus kreatif di dalam beragama, kata dia. Kita harus berkreasi di dalam ibadah-ibadah. Wal'ayadubillah. Sampai-sampai dia membuat bahwasanya khotib Jumat itu boleh dari kalangan perempuan. Dia benar-benar berkreasi di dalam agama. Padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada khotib perempuan. Bahkan setelah Nabi wafat, di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai sekarang baru ada nih yang namanya khotib dari kalangan wanita. Kalau kita pikir pakai logika teman-teman sekalian, kira-kira khotibnya itu yang berani maju sebagai khotib seorang wanita itu lebih cerdas mana dibanding Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Lebih cerdas mana dia sama Bunda Aisyah? Lebih banyak mana hadis yang dia hafal dengan hadis yang dihafal oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Jelas jauh sekali. Hadis yang dihafal oleh Bunda Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti lebih banyak dan jauh lebih cerdas Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Bunda Aisyah nggak pernah maju untuk jadi seorang khotib. Bahkan setelah Nabi wafat pun nggak pernah. Karena memang ini bukan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Ini kreasi dari orang-orang yang nyeleneh memang. Yang memang dia tidak berpedoman kepada rukun Islam. Syahadat dia syahadat palsu saja. Dia mengakui Nabi sebagai utusan, sebagai Rasul, tapi nggak dia ikuti. Wal'ayadubillah. Maka itu fondasi utama kita. Kita berpanjang lebar di sana karena memang kembali kita jelaskan bahwa ini adalah fondasi utama. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fondasi utama yang benar-benar harus kita paham. Benar-benar harus kita punya keyakinan di dalam hati kita dan kita harus praktekkan itu di dalam amaliyah kita sehari-hari. Barulah kita berbicara tentang 4 yang lainnya. Kalau kita fokus kepada yang lain dulu, yang tengah ternyata kita belum benar-benar mempraktekkan itu. Ternyata banyak dari hal-hal yang belum kita tahu selama ini. Ternyata banyak hal-hal yang ternyata itu bertentangan dengan syahadat kita. Terus kita berusaha memperbagus sholat kita, memperbagus puasa kita. Akhirnya percuma teman-teman sekalian. Karena fondasi utamanya kita nggak bagus. Tapi kalau kita sudah panjang lebar, kita bahas secara rinci. Apa saja yang harus kita jadikan patokan utama, perhatian khusus kita terhadap syahadat ini, barulah kita bicara yang lain. Tentang rukun Islam yang lainnya yang itu berpatokan kepada syahadat itu tadi. Nah, dari syahadat itulah kita sudah bersaksi, kita ucapkan, kita yakini, kita berusaha amalkan, jangan sampai bertentangan itu dengan syahadatnya. Kemudian buah dari itu adalah kita melaksanakan sholat yang pertama. Yang kedua zakat. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Yang keempat haji bila mampu. Itu semua adalah buah dari persaksian kita. Kalau kita bersaksi tapi tidak ada bukti, berarti persaksian kita dusta teman-teman sekalian. Kemudian pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya sholat ini, yang itu merupakan bukti dari persaksian kita. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau perbedaan antara kami dengan mereka, dengan orang-orang kafirin, dengan orang-orang musyrikin adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu, maka dia sudah kafir. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahir hadisnya seperti itu. Maka pertanyaannya, orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, apakah dia kafir? Ada yang bisa menjawab nggak?
Hadisnya seperti itu tadi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Yang bisa membedakan antara orang Islam dengan mereka ini orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Hadisnya seperti itu. Maka pertanyaannya, orang yang nggak sholat, orang yang meninggalkan sholat, kafir nggak? Ada yang bisa jawab teman-teman sekalian? Kafir. Kafir, Kak. Kafir ya. Masya Allah. Nanti kajian kita dituduh suka mengkafirkan ini. Enggak ya teman-teman sekalian. Karena memang di beberapa kondisi, di beberapa kejadian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan jelas, ketika seorang Muslim melakukan ini, maka dia telah kafir, maka dia keluar dari keislaman. Itu jelas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang memang benci dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan jangan ikut komunitas itu, jangan ikut kajian itu, karena kajian itu suka mengkafir-kafirkan, komunitas itu suka mengkafir-kafirkan. Padahal ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mencerna perkataan ini, kita harus melihat bagaimana pendapat para ulama. Kita harus lihat bagaimana para ulama mensyarah hadis ini. Kemudian bagaimana ulama fikih mengambil syarah hadis itu, kemudian melakukan istinbat hukum dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Benar kalau tadi ada yang mengatakan, siapa yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat, kafir. Ada ulama yang memang berpendapat seperti itu. Dan memang tidak dipungkiri. Mereka punya landasan yang kuat. Terutama dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sudah kafir dia. Ada juga ulama yang berpendapat, kalau meninggalkan sholat itu hanya beberapa, gak kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat semuanya, kafir. Jadi maksudnya sholat wajib nggak dikerjakan, sholat Jumat juga enggak, bahkan sholat Idul Fitri, Idul Adha juga enggak. Maka ini yang kafir. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja dia meninggalkan sholat, tapi dia masih yakin bahwasanya sholat itu wajib hukumnya. Dalam hatinya masih yakin, sholat ini wajib bagi saya. Iya betul, adalah sebuah fondasi keislaman, yaitu bagian dari rukun Islam. Itu wajib bagi saya yakin itu, tapi saya malas. Sengaja nggak sholat. Kafir nggak? Enggak. Kata pendapat ulama yang ketiga ini. Jadi para ulama kira-kira ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang tadi, yang kedua, yang ketiga, yang saya sebutkan terakhir tadi. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama yang ketiga. Dan ini insya Allah pendapat yang dasarnya paling kuat dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Pendapat yang lebih rajih insya Allah. Ketika seseorang itu masih berpendapat atau berkeyakinan bahwasanya sholat itu masih wajib bagi dia, tapi dia tidak sholat karena malas, dia tidak kafir. Dia masih Islam. Dia tidak keluar dari keislaman. Tapi kalau dia sudah berpendapat kalau sholat itu sudah nggak wajib, ada kadang orang-orang, mungkin teman-teman pernah ketemu ya sama orang-orang seperti ini, atau pernah mendengar ada orang yang seperti ini. Ketika ditanya, kamu nggak sholat? Dia tanya balik sama kita, sholat itu sebenarnya apa sih? Biasanya orang-orang yang seperti ini nih yang suka filosofi. Bukan filosofi kopi ya. Beda. Orang yang gini nih biasanya mencari esensi sholat itu sebenarnya apa sih? Oh, sholat itu mengingat Allah. Berarti dengan saya duduk, diem gini, yang penting ingat Allah, berarti saya sudah sholat dong. Ini termasuk orang-orang yang kreatif yang seperti ini. Kreatif dalam hal
ibadah wal billah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan seperti itu dan tidak pernah mencontohkan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kekasih Allah, orang terdekatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah dijamin surganya oleh Allah, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, beliau sholat. Beliau sholat dengan gerakan, bahkan sampai kakinya bengkak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita nih, dengan lugunya, dengan polosnya mengatakan, oh yang penting saya mengingat Allah, diam, duduk, atau bahkan tidur sambil mengingat Allah, berarti saya sudah sholat dong. Wal'ayadubillah. Dan orang-orang seperti ini nih ada teman-teman sekalian. Ada, bukan nggak ada. Saya sendiri pernah menemukan, pernah mendapati orang-orang yang seperti ini. Sampai mengatakan, kamu belum sampai ke makomnya. Kamu belum bisa ke derajat itu gitu. Jadi ya sudah, kamu masih sholat pakai gerakan-gerakan. Kalau saya diem aja sudah sholat. Kata dia begitu. Wal'ayadubillah. Nah orang-orang yang seperti ini dia kafir teman-teman sekalian. Karena dia menganggap sholat bagi dia sudah nggak wajib. Maksudnya sholat yang pakai gerakan ya. Pakai takbir, pakai berdiri, dan lain sebagainya. Bagi dia sudah nggak wajib. Dia beranggapan seperti itu berarti dia sudah kafir. Keluar dia dari keislaman, sepakat para ulama kalau ini. Sepakat. Karena dia menganggap sholat sudah nggak wajib bagi dia. Karena semua contoh sholat itu pakai gerakan. Bahkan orang yang terbaring lemas nggak bisa ngapa-ngapain pun, isyarat sholatnya pakai apa teman-teman sekalian? Pakai kedipan mata. Nggak bisa berdiri disuruh sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk disuruh berbaring. Nggak bisa sambil gerak berbaring sambil kedipin mata teman-teman sekalian. Nggak bisa kedipin mata berarti sudah mati. Sudah mati berarti. Karena sudah nggak bisa ya berkedip lagi ya. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang yang menganggap sholat itu nggak perlu pakai gerakan, yang penting dia mengingat Allah itu sudah sholat, dia kafir teman-teman sekalian. Ini perihal sholat. Semua itu dikembalikan kepada yang pertama tadi. Kepada syahadat kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengikuti apa yang Rasulullah bawakan kepada kita. Semuanya kembali ke itu. Berikut juga yang puasa, menunaikan zakat, ibadah haji. Semuanya berdasarkan contoh yang pernah dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat tadi kita sudah sampaikan ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, persis. Bagaimana takbiratul ihramnya harus benar, bagaimana sedekapnya harus benar, bagaimana rukuk dan sujudnya harus benar, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara takbiratul ihram begini, berdasarkan hadis-hadis sahih yang dikabarkan oleh beliau. Telapak tangannya harus menghadap ke kiblat semua seperti ini. Bisa sejajar pundak, bisa sejajar telinga. Boleh. Kemudian sedekapnya seperti ini. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita bikin-bikin yang baru. Kita bikin-bikin takbirnya begini. Ininya bukan begini, begini ya. Nah, ini artinya menyelisihi dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sejajar pundak, bukan sejajar telinga, tapi kelewat. Allah, itu olahraga namanya teman. Nggak benar, karena itu bikin-bikin gitu ya. Jadi sesuai dengan contoh, sesuai yang sudah pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang paling selamat, insya Allah. Kita tinggal cari bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cari bagaimana pendapat para ulama, tinggal kita tiru. Semudah itu kita beragama Islam. Semudah itu teman-teman sekalian. Agama yang lain nggak punya seperti ini. Agama yang lain nggak punya hadis, nggak punya. Bahkan mereka nggak punya nabi. Terus bagaimana mereka beragama? Ya coba-coba. Ya kreatif itu tadi di dalam beragama. Maka mereka nggak punya panduan, nggak punya patokan seperti kita. Kita semuanya sudah dijelaskan lengkap.
Masa iya kita nggak mau niru? Kita tiru yang 5 ini. Dari syahadat ya. Syahadat pertama itu tadi. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Kita lakukan semua ketika itu sudah wajib bagi kita semuanya ya. Apa balasan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah?" Qala na'am. Seorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapatmu wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku sudah sholat 5 waktu, kemudian aku sudah puasa Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Yang halal, ya saya halalkan, saya konsumsi, saya coba, karena itu halal, nggak ada masalah. Yang haram, saya nggak dekati sama sekali. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari itu. Nggak ditambah-tambah sama dia. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am. Kemudian di sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, wa fi khabarur rajulil a'rabi alladhi 'addada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaihi hadhihi al-arkan. Faqala wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Ada di dalam riwayat yang lain juga yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, aku nggak menambah dan aku nggak mengurangi, kata dia. Mungkin di sini juga bisa berarti dia nggak menambah dengan yang sunnah, teman-teman sekalian. Jadi yang wajib-wajib tadi dia lakukan semua persis dengan apa yang dicontohkan. Kemudian dia nggak nambah yang sunnah, enggak. Sama sekali dia nggak nambah dan juga nggak dikurangi sama dia. Kata Nabi SAW, aflaha in sodaqah. Wa fi riwayatin dakhalal jannah in sodaqah. Dia telah sukses, dia telah beruntung ketika dia benar melakukan itu. Dan dia akan masuk surga kalau dia benar melakukan itu. Artinya dia benar-benar melakukan rukun Islam itu tadi sesuai dengan contoh, sesuai dengan perintah, tanpa dia tambah sedikit pun. Dia nggak nambah sunnah sedikit pun, teman-teman sekalian. Tapi apa yang akan didapatkan balasannya? Masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau benar dia melakukan seperti itu. Nggak perlu ditambah dengan yang sunnah, teman-teman sekalian. Kalau kita mau fokus dengan yang wajib. Nah, ada orang-orang yang salah nih. Mereka berfokus pada yang sunnah-sunnah mereka kerjakan, tapi yang wajib mereka lalaikan. Wal'iyadzubillah. Bolehkah kalau sudah kita fokus sama yang wajib sudah kita tunaikan dengan baik, terus menambah yang sunnah? Itu sangat boleh, teman-teman sekalian. Sangat boleh, sangat dianjurkan. Bahkan dari teman-teman sekalian, bahkan pasti sudah sering puasa sunnah, sudah sering melakukan sholat-sholat sunnah, pasti itu saya yakin. Maka ini akan lebih unggul lagi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama yang 5 ini tadi benar kita lakukan. Yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang ketiga yang sedang kita bahas malam hari ini, benar-benar kita lakukan dengan baik semuanya, plus kita tambah yang sunnah-sunnah, Masya Allah. Semoga kita lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh apa yang kita usahakan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian teman-teman sekalian yang bisa kita bahas malam hari ini berkaitan dengan hadis yang ketiga di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang salah, ada yang keliru, itu datang dari diri saya pribadi dan godaan syaitan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum.